niatnya bukan mengutip tetapi mau mengkritik. Saya kasih bonus, tak tambah kitabnya. Ini lihat di kitab Fiqhus Sunnah karya daripada Syekh Sayyid Sabiq. Kalau masih kurang, saya tambah lagi di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum-kaum sebelah dalam kitabnya yang bernama Majmul Fatawa, tepat di juz ke-22 punya kami, halaman 272. Apa kata Ibnu Taimiyah, sanjungan kaum sebelah, sanjungan kaum Wahabi? Waman wonna, terkait dengan yang saya mengatakan YouTuber di mana dia itu katanya dia pakar hadis. Pakar hadis oleh penggemarnya. Dengar-dengar ini saya teman-teman ya, katanya. Tapi nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin al-qail ayatul munafiqi salasu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa ala alihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Subhanallah adada khalqihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. YouTube, terutama para pendukung sunnah dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini masih sekitar Sani Oye ya, Sani Oye. Ya, saya sempat melintas itu di YouTube. Saya kan suka berselancar di YouTube itu. Dari YouTube satu ke YouTube lainnya, terutama YouTube lokal. Karena memang ada masanya, ada gilirannya untuk berselancar di YouTube internasional ini. Jadi saya dari lokal dulu gitu, biasanya lokal. Di kalangan kuburiyun lokal, di kalangan mereka yang ngaku-ngaku ahlus sunnati wal jamaah, dari kalangan kuburiyun ya. Sempat saya tuh melintas di Sani Oye itu. Apa yang lucu dari Sani Oye itu? Lucu banget. Jadi permasalahannya yang dipermasalahkan saya beberapa hari yang lalu itu tetap saja tidak menjawab masalah hadis saya. Yang saya permasalahkan kan hadis doa bersama. Tapi sampai sekarang itu masalah hadis doa bersama ini tidak dijawab-jawab. Malah yaitu berkaitan dengan hadis yaitu meratakan kuburan yang dari Ali bin Abi Thalib, karena disinyalir ada salah bacanya ya. Ani orang ini nih masalahnya sendiri tidak dijawab, ngelantur kemana-mana. Itu yang dikatakan memang tidak punya disiplin ilmu, dan memang tidak akan pernah bisa menjawab, karena itu saya jelaskan dari ilmu hadis. Jadi tidak akan mungkin bisa menjawab. Mana ada Sani Oye itu tahu ilmu hadis gitu ya. Dibegituin saja sampai sekarang nggak bisa menjawab. Itu yang nantang-nantang Wahabi menghadapi
Sedikit saja dari ilmu Wahabi sudah nggak bisa jawab, apalagi kemudian menghadapi sekian banyak ilmu ya. Dan tentu saja kalau bagi saya pribadi itu, jika ada orang yang mengklaim aswajah, orang yang mengklaim aswajah itu berbicara hadis, termasuk barang langka. Karena di kalangan aswajah itu masalah hadis memang buta hadis gitu. Kenapa saya mengatakan buta hadis? Ya tidak tahulah, yang penting pakai hadis gitu. Yang penting pakai hadis. Contohnya lah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sudah tidak lagi objektivitas di dalam memahami Ihya Ulumuddin itu. Kadang-kadang seperti itu di kalangan aswajah. Pokoknya kitab gitu. Pokoknya karya besar, dan itu dianggap karya agung dan sebagainya. Walaupun menurut saya biasa-biasa aja, nggak ada yang menonjol ya. Nah, berangkat dari sana, saya itu punya kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan Sani Oye itu pengalihan isu saja gitu. Karena permasalahannya sendiri tidak terjawab sampai sekarang. Dan bagaimana orang seperti Sani Oye itu bisa berdiskusi dengan menggunakan akhlak? Dari cara berbicaranya aja tidak menunjukkan dia adalah seorang yang berakhlak. Ya, dari caranya bicara saja. Kalau saya alhamdulillah, kalau saya itu sudah dididik dengan akhlak. Berbicara kepada orang kepada orang tua dan sebagainya, kepada ayah saya, ibu saya, mereka kaum tua, itu sangat menghormati. Tetapi di kalangan mereka, meskipun diajarin adab tadi itu, adabnya ya hanya untuk lokal, bukan untuk keluar, hanya untuk mereka gitu. Komunitasnya mereka saja. Sehingga tidak dimungkinkan bisa mewarisi akhlak ketika berbicara dengan orang lain. Itu Sani Oye. Di YouTube-nya itu ditulis wajadilhum billati hiya ahsan. Mana bisa wajadilhum billati hiya ahsan? Wong rata-rata yang namanya aswaja kalau diskusi itu ngawur. Idrus Ramli saja ketika berdiskusi dengan Ustadz Firanda dan Zainal Abidin di Batam, itu terasa sekali kalau ngawurnya itu. Idrus Ramli ketika bersama dengan Ali Misri ya, Ustadz Ali Misri itu ngamuk-ngamuk sampai tak terkendali ketika dibuka itu rahasianya waktu pertemuan di Madura. Wah, sudah itu bahasanya sampai kotor banget itu. Jadi memang sulit mengeluarkan akhlak. Satu contoh lagi, suka merongrong organisasi orang lain. Ya, suka merongrong organisasi orang lain. Karena memang itu menjadi lahan untuk mengumbar hawa nafsu dan kebodohannya. Ya, sudah pastilah jamaahnya sekelas Sani Oye itu akan seperti itu juga caranya berbicara. Tidak menunjukkan akhlak sebagai seorang pembicara. Ya, sebagai seorang pembicara di situ. Yang seharusnya kalau memang merasa punya ilmu agama itu akhlak. Bu'istu liutammima karimal akhlak. Jadi liutammim makarimal akhlak. Jadi tujuannya untuk menyempurnakan akhlak Nabi itu. Tapi kalau akhlaknya seperti Sani Oye, wah parah itu umatnya. Gurunya kencing berdiri, muridnya terberit-berit. Jadi gurunya kencing berdiri, muridnya terberit-berit. Nah, kalau itu peribahasa ya, peribahasa. Coba rata-rata itu pendukung-pendukung Sani Oye itu
Biasanya kalau dilihat bahasanya ketika masuk ke YouTube saya, sama itu kelasnya dengan Sani Oye. Karena memang gurunya seperti itu. Sehingga semua yang keluar dari mulut mereka itu bukan akhlak. Jadi itu ya. Apa? Itulah yang disebut kamasalil himar yahmilu asfara. Itu yang disebut seperti hemar lah yang memikul kitab gitu. Gimana hemar kalau memikul kitab? Ya cuma membawa kitab, tidak tahu isinya kitab gitu. Bukan tidak bisa membaca, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukhari itu sampai menulis sebuah kitab yang namanya Adabul Mufrad. Itu tujuannya supaya umat berakhlak. Akhlak individu, akhlak perorangan itu yang dituntut oleh Imam Bukhari sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim agar bisa meniru meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Di zaman Rasulullah saja ada orang pendek dipanggil wahai pendek, itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati. Hei pendek, itu saja dilarang. Apalagi seperti Sani Oye itu, kalau hidup di zaman Nabi itu langsung dilempar gitu. Karena dari bahasanya memang kotor. Itu yang saya sebut dengan ahdatsu asnan wa sufahaul ahlam. Usianya muda tapi dungu gitu. Jadi usia muda tapi dungu. Itulah yang disebut dengan khawarij, membangkang Rasulullah itu. Membangkang Rasulullah, bukan memberontak, membangkang Nabi. Sayakhruju min di hadzal qaum ahdatsu asnan wa sufahaul ahlam. Jadi ahlam. Jadi itu usia muda tapi dungo gitu, muda dungo. Dari orang seperti ini yang nanti dikatakan yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Dia bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab, tapi tidak melampaui tenggorokannya. Hanya menjadi bahan bacaan. Intinya dia sendiri itu tidak berakhlak. Intinya dia sendiri itu tidak memiliki yaitu etika di dalam berbicara dengan orang lain. Bagaimana mau berdiskusi di forum-forum umum kalau akhlaknya rusak seperti itu? Kira-kira forum yang mana yang bisa mengundang dia gitu? Sedangkan orang yang dituduh Wahabi itu akhlaknya sangat tinggi. Mana ada orang Wahabi itu kemudian nyinggung-nyinggung NU gitu, kan nggak ada. Yang sering nyinggung kelompok lain itu kelompoknya Sani Oye. Itu rata-rata dari ujung timur sampai ujung barat tuh, sampai Ar-Razi saja sebagai seorang dokter bisa kotor seperti itu. Apalagi sekelas Sani Oye. Tidak akan kotor. Sekelas dokter Ar-Razi saja bisa tidak berakhlak ketika berbicara, membicarakan para ulama. Apalagi sekelas Sani Oye ya, yang tidak doktor gitu. Makin rusak cara berpikirnya itu. Jadi itu sikap saya sebagai seorang muslim ya. Kalau saya harus berbicara sekarang, saya saatnya berbicara. Mau ngejak debat di Salafi itu tidak laku debat tuh, karena sudah tahu ujung-ujungnya bukan mencari kebenaran. Orang seperti Sani Oye itu bukan cari kebenaran, cari kemenangan. Bikin konten cari duit itu aja. Kalau memang cari kebenaran, ya tidak misu-misu, tidak sampai mengumpat-ngumpat, bahasanya halus gitu. Bahasanya itu santri yang dipakai, santri yang adab kepada guru, kepada kiai. Bukan pembangkang, bukan gitu. Nah itu yang saya juga pernah nyantri ya.
Lama di santri, menjadi santri itu saya. Tetapi tidak kemudian walaupun saya dicetak, justru saya itu mengamalkan apa yang ada pada diri saya dari pesantren saya gitu. Apa yang saya sadap dari pesantren itu yang saya amalkan dalam kehidupan saya. Walaupun itu didapatkan dari pesantren yang dulunya itu adalah bukan pengikut, bukan pengikut Ahlus Sunnah ya. Tapi diamalkan karena akhlaknya itu bagus. Wih Pak, kalau pendidikan pesantren itu akhlaknya bagus, tapi mengapa alumninya sekelas Sani Oye itu tidak baik gitu? Kan begitu itu. Jadi kalau mau berbicara tentang akhlak, saya siap itu. Yang jelas tidak adalah model-model Sani Oye itu dalam konsep pemikiran Islam seperti sekarang ini, apalagi dalam dunia intelektual yang nggak laku lah sekelas Sani Oye itu, cuma bisa teriak-teriak di kampungnya. Lah kalau saya alhamdulillah di Jakarta masih dipakai oleh orang karena memang saya punya adab, punya akhlak. Itu. Di Malaysia saya punya akhlak dipakai oleh orang Malaysia. Di Jakarta dipakai oleh orang Jakarta karena saya punya akhlak. Punya etika. Mengajak mereka beretika. Kalau mendengar ceramahnya Sani Oye, silahkan semua tonton, nilai mereka yang punya ilmu itu. Kira-kira Sani Oye itu masuk kepada orang yang berakhlak atau di luar akhlak gitu. Apalagi kemudian cuma bisa mendendam kebencian yang didahulukan itu kepada orang lain, ke kelompok lain. Bukan ilmunya, nggak ada ilmunya dia. Kalau orang memang berilmu tidak akan seperti Sani Oye. Mana ada orang berilmu sekelas Sani Oye itu. Ini dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.